Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Retno Ibadala dari 12 IPA 1 absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sabar tiada batas dan tepi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azaban li amri mu'mini inna amruhu kullahu khairu wa laysa daka li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u sakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku kagum kepada urusan orang mukmin karena semua urusannya memiliki nilai baik. Dan itu terjadi hanya kepada seorang mukmin. Bila ia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, lalu ia bersyukur, maka ia mendapatkan kebaikan. Dan bila ia ditimpa sesuatu yang menyedihkan, lalu ia bersabar, maka ia mendapatkan kebaikan pula." Yang dimaksud dari hadis di atas adalah bersyukur atas segala nikmat Allah merupakan kewajiban bagi setiap hamba yang beriman, yakni dengan cara mengakui dalam hati bahwa nikmat tersebut dari Allah, mengucapkannya dengan lisan dan menggunakan kalimat kenikmatan tersebut untuk menggapai ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibatu haddatsana Dubnu Zaidin an Asim bin Bahdalata an Musabbi bin Sa'din an abihi qala multi ya Rasulullah ayun nasi as-suddu bala'an qala ilan biya summa alam salu fal amsalu fayubtala arajulu ala khasabi dinihi fa in kana dinihi sulban astadda balauhu wa in kana dinihu riqatun abtuli ala khasabi dinihi gama yabraqul balau bil abdi hatta yadrukahu yamsi alal ardi ma alaihi khadi'ah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Asim bin Bahdala dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya?" Beliau menjawab, "Para nabi, kemudian yang sepertinya. Sungguh seseorang itu diuji berdasarkan agamanya. Bila agamanya kuat, ujiannya pun kuat. Sebaliknya, bila agamanya lemah, ia diuji berdasarkan agamanya. Ujian tidak akan berhenti menimpa seseorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai kesalahan." Maksud dari hadis di atas adalah seorang mukmin sedang ditimpa kesulitan hidup, maka ia harus memahaminya sebagai bagian dari ujian Allah. Ia harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah sedang berniat untuk mengangkat derajatnya melalui ujian itu. Oleh karenanya, sikap sabar adalah pilihan yang tepat. Sabar, tiada batas dan tepi. Suatu hari, Rasulullah bertamu ke rumah Abu Bakar. Ketika sedang bercengkrama, tiba-tiba datang seorang Arab Badui menemui Abu Bakar dan langsung mencela Abu Bakar. Namun Abu Bakar tidak menghiraukannya. Ia melanjutkan perbincangan dengan Rasulullah. Melihat hal ini, Rasulullah tersenyum. Kemudian orang Badui itu kembali memaki Abu Bakar. Kali ini makian dan hinaannya makin kasar.
Namun, dengan keimanan yang kokoh serta kesabarannya, Abu Bakar tetap membiarkan orang tersebut. Rasulullah kembali memberikan senyum. Semakin marahlah orang Badui ini untuk ketiga kalinya. Ia mencela Abu Bakar dengan makian yang lebih menyakitkan. Kali ini, selaku manusia biasa yang memiliki hawa nafsu, Abu Bakar tidak dapat menahan amarahnya. Dibalasnya makian orang Badui itu, terjadilah perang mulut. Seketika itu Rasulullah meninggalkan Abu Bakar tanpa salam. Melihat hal ini, selaku tuan rumah, Abu Bakar tersadar dan menjadi bingung. Dikejarnya Rasulullah dengan berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah Anda biarkan aku dalam kebingungan yang sangat. Jika aku berbuat kesalahan, jelaskan kesalahanku." Rasulullah menjawab, "Sewaktu ada seorang Arab Badui datang lalu mencelamu dan engkau tidak menanggapinya, aku tersenyum karena banyak malaikat di sekelilingmu yang akan membelamu di hadapan Allah. Begitupun yang kedua kalinya. Namun, ketika kali ketiga ia mencelamu dan engkau menanggapinya dan membalasnya, maka seluruh malaikat pergi meninggalkanmu. Hadirlah iblis di sisimu. Oleh karena itu, aku tidak ingin berdekatan dengannya dan aku tidak memberikan salam kepadanya." Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.